Salam sejahtera kekasih Tuhan. Tema hari ini tentang pengurapan hamba setia dalam melayani. Dalam ayat pokok Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Setiap kita ingin diperkenan atau diurapi Allah dalam hidup ini. Sebagaimana Yesus sebagai manusia ilahi diperkenan Bapa di sorga setelah dibaptis. Kemudian Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Selain perkenanan atau pengurapan Tuhan, setiap kita bertanggung jawab atas kehidupan pribadi kita masing-masing kelak kepada Tuhan. Pada saat Yesus melayani di dunia, imam-imam kepala, orang-orang Farisi merasa tersaingi kekuasaannya sebagai pemimpin agama. Saat itu menggugat Yesus dengan pertanyaan, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Yesus mengadakan banyak mujizat pada saat itu. Dan orang-orang Farisi ahli Taurat tersebut, mereka sebenarnya sebagai hamba Allah dan mereka tidak rela kedudukannya sebagai pemimpin beralih fokusnya kepada Yesus Kristus. Yesus mengecam mereka dalam Matius 23 ayat 10 dan 11. "Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Sebagai pemimpin, mungkin talenta mereka sebenarnya telah lebih dari satu. Mungkin bisa 2 atau 5 talenta. Yang mana pengakuan para umat yang menjadikan mereka sebagai pemimpin umat, yaitu sebagai ahli Taurat. Tak kemudian kekasih Tuhan, berbicara tentang talenta, itu bisa berupa bakat, keahlian, dan karunia rohani. Ada satu karunia rohani yang terpenting dan tidak membedakan suku, ras, dan golongan, yaitu iman atau kepercayaan kepada Tuhan pencipta langit, bumi, dan seisinya. Sebab itu kekasih Tuhan, pengurapan hamba setia dalam melayani diri sendiri, yaitu 1. Iman. Yohanes 1 ayat 12. "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Rasul Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Kesuksesan seorang, sebenarnya apapun yang didapatkan, itu tidak ada hasilnya bila kemudian akhirnya masuk neraka. Matius 16 ayat 26 mengatakan, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Kemudian kekasih Tuhan, pengurapan hamba setia dalam melayani Tuhan dengan yang kedua, berdoa dan dengarkan firman. Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Kekasih Tuhan, dalam hidup ini kita bisa aktif bekerja dan melayani. Itu tidak salah dan berjalan seiringan. Tetapi Tuhan menghendaki kita terutama melayani Dia. Lukas 10 41 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Di sini kita melihat Maria dan Marta
Maria duduk dekat kaki Tuhan. Marta sibuk bekerja. Memang bekerja itu harus dan tidak salah. Dan Marta melihat Maria sepertinya kok hanya duduk dekat Tuhan saja. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa memang yang terutama kita melayani Tuhan terlebih dahulu. Pengurapan hamba setia dalam melayani sesama dengan memberi, yaitu ketiga, kebutuhan jasmani dan rohani. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Kekasih Tuhan, manusia hidup bukan roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Banyak hal yang dapat kita kerjakan atau kita layani, baik diri kita, Tuhan, dan sesama. Kalau kita melihat kebutuhan sesama, yang kita lihat dalam Matius 25 ayat 35-39, di situ ada banyak kebutuhan. Misalnya, kebutuhan makan atau minum, rumah singgah, pakaian, kunjungi orang sakit, kunjungi orang di penjara. Kemudian, memberi kebutuhan rohani, yaitu menjadi saksi Kristus dalam perkataan, perbuatan kita sehari-hari, sehingga kuasa kasih-Nya bekerja mengurapi kita. Sebenarnya banyak yang bisa dikerjakan bersama, karena orang-orang miskin selalu ada. Sebagai ayat penutup dalam Titus 2 ayat 12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.